Cerita romantis diari Sobat 7. Kamar putih itu baru saja dimasuki semburat mentari. Pemiliknya baru saja terbangun beberapa menit yang lalu. Asmi dan Zahra sama-sama tertidur pulas sampai pagi. Rupanya efek begadang dari Jepara minta ditebus dengan tidur semalam tadi. Untunglah masih jam 5 pagi saat Zahra membangunkan Asmi untuk salat subuh. Keduanya tergopoh karena waktu subuh tinggal sedikit lagi. Suara sendawa terdengar keras sampai beberapa kali. Zahra mengambil air hangat dan meraih kantung obatnya, menyodorkan pada Asmi. Lambungnya kambuh lagi ya mas, iya kayaknya Ning Ayu. Minum dulu mas, Segera Asmi meraih obat dan segera menenggaknya habis. Zahra kerokin mau, ndak usah, wis Ning Ayu, kamu juga capek. Aku kan nggak nyetir mas. Mas kemarin seharian nggak istirahat. Kalau dikerokin nanti mas ketiduran. Sungkan sama Abah sama Umik kamu Ning, masak pagi-pagi mantunya tidur lagi. Abah sama Umik pasti juga maklum lah mas. Tahu kalau mas seharian nggak berhenti sama sekali. Tapi ya tetap aja nggak enak Ning Ayu. Kalau gitu apa kita pulang ke rumah mas aja, biar mas bisa bebas. Asmi menggeleng. Ia masih trauma dengan kedatangan Sarah tempo hari. Kita pulang ke rumahku sendiri aja ya Ning. Loh, mas punya rumah? Ada, tapi rumahnya kecil. Dulu mas beli pas masih kuliah. Rencana mau mas jual, terus mas belikan rumah yang baru yang lebih layak buat kamu. Walah mas, aku nggak apa-apa, nggak usah rumah baru mas, nggak usah buru-buru. Tapi rumahnya kecil Ning Ayu. Ya nggak apa-apalah mas, enak nanti bersihkannya nggak repot-repot banget. Gitu ya, kamu beneran nggak apa-apa? Ya nggak apa-apalah mas, ya udah, abis ini kita ke sana ya. Nanti aku pamit sama Umik dan Abah. Asmi mengangguk pelan. Ning, dalam, nggak pakai lipen, belum sempat mas. Tadi abis mandi dipanggil Umik, kenapa mas, aku jelek ya? Enggak kok, cantik kayak biasa. Cuma, Asmi tak melanjutkan kalimatnya. Cuma apa? Zahra cemberut. Cuma penasaran gimana rasanya kalau nggak pakai lipen. Ih, Mas Asmi nakal. Selepas sarapan Aulia menyajikan kopi di teras kamarnya. Kamar Aulia menghadap ke taman samping. Ada 2 kursi dan meja kecil di sana. Aulia ingat betul teras itu dulu tempat favorit mendiang suaminya jika menyepi dan menenangkan diri setelah ditolak Aulia. Tapi kini Ikrom duduk di situ, memandangi taman hijau miliknya yang dibatasi taman tinggi, sehingga teras itu menjadi privat tidak terlihat dari luar maupun anggota keluarga lainnya. Diminum Gus kopinya, makasih Ning, Ikrom tersadar dari lamunannya. Keduanya saling bersedekap canggung, menyibak pikiran mereka yang bergejolak habis-habisan. Tidak perlu begini Ning, saya jadi sungkan. Ndak perlu sungkan Gus, saya istri jenengan. Gus Ikrom tidak perlu sungkan, anggap saja rumah sendiri. Ikrom terhenyak mendengar penuturan Aulia. Panggil saja saya Aulia atau Lia Gus, jangan panggil Ning. Saya dimarahi Umik nanti. Aulia melempar senyum, menyembunyikan kegugupannya. Begitu ya Ning? Lia. Saya boleh izin lagi Gus, izin apa Ning? Ning Lia. Saya izin panggil Gus dengan sebutan lain boleh, Gus Ikrom saja yang tentukan. Saya ditegur Umi barusan, Aulia berkilah. Ikrom lagi-lagi salah tingkah, panggil nama saja, tidak apa-apa Ning Lia. Saya panggil Mas saja ya. Boleh, kalau Ning Lia tidak keberatan. Ikrom salah tingkah bukan main. Terima kasih Mas, Aulia berusaha tenang, padahal degup jantungnya tidak karuan. Kalau gitu saya izin panggil adik saja ya. Jantung Aulia berdegup kencang.
Boleh Mas. Aulia mengumpulkan ketenangannya kembali yang sempat pergi. Diminum Mas kopinya. Iya. Ikrom menyeruput pelan kopinya. Mas, saya mau izin. Iya Dik. Ikrom tergagap menyesuaikan panggilan adik untuk Aulia. Bagaimanapun juga ia harus terbiasa. Lia mau izin ke Abah, Lia kangen. Wajah Aulia berubah sendu. Saya antar ya Dik. Mas ndak repot, ndak. Mas dikasih libur seminggu sama Gus Asmi. Oh ya, Alhamdulillah. Aulia ganti baju ya Mas. Iya. Mas ndak ganti baju? Lupa bawa. Nanti tak pesan suruh bawakan Pak Bandi aja. Kasihan Mas, jauh. Nanti kita beli saja ya, pulang dari makam. Iya Dik. Ikrom menurut. Aulia segera masuk ke kamar dan berganti pakaian di kamar mandi. Bagaimanapun ia masih canggung berganti pakaian di dalam kamarnya dengan pria baru. Lia sudah siap Mas. Iya. Tak butuh waktu lama keduanya sudah menaiki mobil Ikrom. Beruntung kemarin Ikrom minta Pak Bandi meninggalkan mobil. Pak Bandi pulang dengan rombongan Abah dan Umiknya yang kemarin datang sebagai besan sekaligus tamu yang bertakziah. Ada tangis haru kemarin saat Abah dan Umik Ikrom bertemu dengan Bu Nyai Karimah. Ada perasaan bahagia sekaligus sedih bercampur di sana. Apalagi setelah Ibunda Ikrom menyalami Aulia, rasa lega sungguh menghinggapi kedua keluarga, meskipun suasana duka masih terasa. Kata Umik, walimah pernikahannya nunggu 7 harinya Abah Mas. Aulia membuka percakapan. Aulia duduk di sisi kiri Ikrom yang sedang menyetir. Oh iya Dik. Ikrom tanpa menoleh masih fokus menyetir. Aulia diam sejenak mencari topik. Mas, nanti mampir pasar ya, cari bunga buat Abah. Iya Dik. Kembali Ikrom menyahuti dengan singkat. Aulia sejujurnya berusaha keras menepis kecanggungannya. Tapi jika Ikrom hanya menyahutinya singkat-singkat begini, dia pun jadi keki. Lah, tutup tokonya. Aulia bergumam, kita cari yang lain ya. Saya tahu sedikit daerah sini Ning. Ikrom membuka suara. Aulia menoleh, akhirnya suaminya membuka mulut juga. Iya Mas. 10 menit kemudian Ikrom sampai di sebuah gang kecil. Ditepikannya mobilnya di dekat toko yang tutup. Tokonya tutup juga, tapi saya kenal sama yang punya toko. Rumahnya di belakang sana. Adik tunggu sini saja ya, saya saja yang turun. Agak jauh soalnya, kaki adik masih sakit. Ikrom mengucap sambil keluar mobil. Aulia mengerjap kaget. Berapa kata yang keluar dari mulut suaminya tadi? Biasanya cuma iya, inggih, oke. Tak butuh waktu lama Ikrom kembali membawa sekantung bunga taburan makam dan juga seikat sedap malam dan seikat mawar putih. Ini Dik, cukup kan? Kok banyak banget, yang sedap malam sama bunga yang di kantung buat Abah, yang mawar putih buat ganti bunga di kamar adik. Ikrom memasang seat belt dan kembali menyetir, tak memperhatikan wajah istrinya yang merona. Aulia masih menganga tak percaya. Ternyata di balik sikap pendiam Ikrom, ada sikap manis di sana. 10 menit mereka berkendara menuju area pemakaman keluarga. Aulia membawa bunga sedap malam dan sekantung bunga. Ikrom membuntutinya dari belakang. Kaki Aulia terkena batu kecil tepat di bagian kakinya yang memar. Sigap Ikrom menopang tubuhnya dari belakang. Hati-hati, Dik. Iya Mas. Keduanya kembali berjalan menuju makam Kiai Somad. Gundukan yang masih basah itu masih dipenuhi bunga, tapi Aulia sudah rindu. Abah, Aulia datang bawa sedap malam, kesukaan Abah. Ada sedikit air menggenang di sana. Mas pimpin doa ya Dik. 10 menit kemudian selesailah rangkaian doa yang dibaca Ikrom. Abah, Aulia pulang dulu ya. Abah ndak usah khawatir, Aulia sudah ada yang jaga. Abah, terima kasih semalam sudah datang di mimpi Lia. Lia janji jadi istri yang baik buat Mas Ikrom. Dek, abis hati Ikrom, entah kemana hati itu sekarang. Mungkin hati itu sudah berpindah raga, abis dimiliki Aulia semua. Bersambung, sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman, terima kasih.
See you.